Kita lanjut guys, di bawah langit tak terbatas yang mengandung aura kuno, ada awan putih yang tampaknya dipengaruhi oleh kekunoan, yang menjadi lebih bermartabat saat membeku di langit. Mereka tampak seperti pemandangan dari sebuah lukisan, yang memberi orang lain perasaan yang mendalam dan samar. Dua garis cahaya tiba-tiba melesat melintasi cakrawala, menyebabkan dua air mata di awan. Dalam sekejap mata, dua garis cahaya telah menghilang dari cakrawala ini. Kecepatan mereka telah menarik perhatian mereka yang tersebar di Dragon Phoenix Heaven mencari harta karun. Tapi siapapun bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari dua sosok cahaya itu. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah menarik begitu banyak perhatian, tidak ada yang menghalangi mereka. Kedua sosok itu secara alami adalah Mu Chen dan Chai Xiao, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kolam naga Phoenix. Tapi tujuan mereka bukanlah 4 kolam naga Phoenix lainnya tetapi kolam naga Phoenix Super yang ditemukan Chai Xiao. Menurut apa yang dikatakan Chai Xiao, kolam naga Phoenix Super itu sangat berbahaya. Tetapi Mu Chen masih memilih untuk melakukan perjalanan bersamanya. Berapa lama lagi, saat cahaya terbang, Mu Chen mendekati Chai Xiao saat dia mentransmisikan suaranya ke yang terakhir dengan membungkus energi spiritualnya. Mereka sudah terbang selama setengah hari. Perjalanan ini bisa dianggap sejauh ini. 4 jam lagi, Chai Xiao menjawab. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa mereka secara bertahap telah pergi sangat jauh ke dalam surga naga Phoenix. Tidak ada seorang pun di hutan di sini. Selanjutnya, aura binatang buas yang muncul di tempat-tempat ini juga meningkat jumlahnya dan juga lebih ganas. Chai Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangan Mu Chen. Sensasi dingin dan lembut datang, sebelum seketika, cahaya pelangi dipancarkan, membentuk penghalang yang menyelimuti mereka berdua. Kita mungkin akan menghadapi binatang buas yang lebih kuat, meskipun Anda dapat menyimpan energi spiritual Anda ke dalam tubuh Anda. Saya khawatir Anda masih akan ditemukan, jadi aku akan memimpinmu, Chai Xiao berkata sambil melirik Mu Chen. Mu Chen mengangguk, lebih baik jika mereka bisa menghindari tempat-tempat itu. Jika tidak, jika mereka terjerat oleh binatang buas itu, bahkan jika mereka berhasil keluar dari tempat ini, rencana mereka pasti akan terpengaruh. Saat cahaya pelangi menyelimuti mereka berdua, kecepatan mereka dengan cepat meledak seperti seberkas cahaya saat mereka melesat melintasi cakrawala. Dalam 4 jam berikutnya, Mu Chen telah menyaksikan betapa berbahayanya surga naga Phoenix ini karena hutan kuno yang membentang tanpa henti dipenuhi dengan binatang buas dengan aura tak menyenangkan yang besar dan deras di beberapa gunung. Selanjutnya, Mu Chen telah merasakan beberapa fluktuasi pemindaian di cakrawala. Mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan memindai mereka bolak-balik. Mereka adalah persepsi menakutkan dari beberapa binatang yang mengejutkan. Mereka yang memindai sangat dalam. Jika bukan karena Chai Xiao dan Mu Chen sendirian, akan sulit baginya untuk menghindari penghalang energi spiritual ini. Tanah kuno ini jelas bukan tanah yang baik, meskipun jalannya ditutupi dengan binatang buas lapis demi lapis, itu masih merupakan pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Setelah 4 jam, Chai Xiao juga secara bertahap memperlambat kecepatannya. Mereka dapat dianggap telah melangkah ke posisi inti wilayah ini. Saat memasuki inti, tatapan Mu Chen jelas berubah lebih serius. Dia bisa merasakan tekanan kuno yang bergelombang di wilayah ini. Tekanan itu membuat aliran udara di wilayah ini menjadi lambat, bahkan energi spiritual menjadi berat. Wilayah ini tidak lagi sama dengan wilayah lain, hutan dan perbukitan sangat kecil. Itu karena tekanan primordial yang menyelimuti tempat ini. Sepertinya kita tidak berada di tempat yang salah. Chai Xiao terkekeh saat dia melihat tanah ini. Untuk dapat memiliki sisa tekanan kuno murni yang tertinggal di wilayah ini, sepertinya itu memang kolam naga Phoenix yang super. Tapi sepertinya tidak ada binatang buas di sini. Mu Chen erat merajut alisnya. Dia menyadari bahwa wilayah ini sangat sepi. Selanjutnya, dia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual milik binatang. Wilayah ini seperti tanah mati. Itu karena tidak ada binatang buas yang berani datang ke sini. Chai Xiao mengangguk sambil menunjuk sosok rampingnya ke kedalaman. Ayo pergi, kolam naga Phoenix seharusnya jauh di dalam. Hati-hati, tempat ini tidak sederhana. Mu Chen mengangguk dan mereka berdua terbang keluar. Namun, tubuhnya menegang pada saat ini, energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Jelas,
Dia siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, apa yang membuat mereka berdua merasa sedikit tidak terduga adalah ketika mereka mencapai kedalaman, mereka tidak menemui penghalang apapun. Setelah itu, mereka melompat melintasi satu-satunya puncak di depan mereka. Sebelum area di depan mereka tiba-tiba melebar, kedua pupil tiba-tiba menyempit di tempat ini. Di depan mereka ada tanah retak dengan lubang abisal di lokasi itu. Kegelapan itu membuatnya tampak tak berdasar, seperti lubang hitam milik iblis jahat, membuat orang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Tentu saja, yang membuat mereka berdua lebih terkejut bukanlah lubang hitam yang menggelinding itu, melainkan dua raksasa yang melayang di atas lubang itu. Dua kolosi berwarna putih dengan untaian emas tua bercampur di dalamnya. Samar-samar, ada aura jahat yang dipancarkan dari mereka. Itu adalah kepala naga dan Phoenix, dua kepala naga dan Phoenix besar yang tampaknya lebih besar dari sebuah bukit sedang menggigit satu sama lain. Kebrutalan itu masih menular meskipun keduanya telah berubah menjadi tulang putih setelah bertahun-tahun. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia menyaksikan adegan ini dengan kaget dan bergumam, mereka benar-benar kepala naga sejati dan Phoenix. Tulang-tulang yang membentuk kolam naga Phoenix di Gunung Tulang Putih seperti jarak antara kunang-kunang dan bulan yang luas dibandingkan dengan yang ada di depannya. Meskipun masih ada jarak dengan kepala naga dan Phoenix itu, tekanan mendominasi yang tak tertandingi itu seperti badai yang menyapu, menyebabkan pernapasan Mu Chen menjadi sedikit lamban. Cai Xiao menatap kepala naga, sebelum sosoknya bergerak, terbang ke arah itu dengan Mu Chen segera menindaklanjuti setelah melihat tindakannya. Keduanya dengan cepat mendekati kepala naga dan Phoenix yang mengambang di atas lubang hitam pekat. Saat mereka mendekat, mereka bisa dengan jelas merasakan keterkejutan dalam penglihatan mereka. Dengan aura brutal naga dan Phoenix yang saling menggigit, orang bisa membayangkan betapa menakjubkannya pertarungan antara naga sejati dan Phoenix di zaman purba. Itu adalah dua eksistensi menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Di mana kolam naga Phoenix, Mu Chen menyapu pandangannya saat ia mencari tujuan mereka. Cai Xiao mengulurkan tangan rampingnya dan menunjuk ke titik di mana naga dan Phoenix saling menggigit. Pada titik kontak antara dua kolosi, genangan tulang bisa terlihat samar-samar. Namun, kolam itu tidak kosong tetapi diisi dengan air kolam emas. Saat air kolam menggelinding, sebenarnya ada rune naga dan Phoenix yang melonjak, yang samar-samar memancarkan raungan drakonik dan tangisan Phoenix yang jelas. Aroma padat dan tak terpecahkan perlahan menyebar. Mencium aroma itu, Mu Chen bahkan merasakan darahnya mengaduk. Itu sangat banyak sehingga bahkan ada cahaya keemasan di permukaan tubuhnya. Zat Dragon Physique yang telah dia sempurnakan sebenarnya diaduk tak terkendali pada saat ini. Dibandingkan dengan kolam naga Phoenix ini, yang sebelumnya mereka temui sama sekali tidak layak disebut. Kolam naga Phoenix ini bukan yang terbaik di sini. Cai Xiao tiba-tiba berkata sambil melihat keluar kolam naga Phoenix. Dilihat dari lokasinya, itu adalah titik di mana gigi naga dan Phoenix tenggelam satu sama lain sejak mereka saling menggigit. Mu Chen melihat ke atas dan tatapannya membeku. Di sana, cahaya keemasan melonjak. Ada pohon muda emas besar yang tumbuh dari tulang naga sejati dan Phoenix. Meskipun itu adalah pohon muda, itu seperti naga muda yang sangat kuat. Pada pohon muda emas ini, dia bisa melihat 3 gumpalan cahaya keemasan. Melihat melalui cahaya keemasan, ada 3 buah emas. Buah emas tampak sangat ajaib, dengan penampilan naga dan burung Phoenix yang terjalin. Saat mereka terjalin, mereka membentuk buah naga Phoenix yang menakjubkan. Namun, hanya 2 dari 3 buah naga Phoenix yang matang. Yang ketiga sepertinya baru mulai tumbuh baru-baru ini. Oleh karena itu sangat kurang matang. Fluktuasi ajaib yang beriak darinya juga jauh dibandingkan dengan 2 lainnya. Namun meski begitu, buah naga Phoenix ketiga bisa dianggap sebagai harta yang tiada taranya. Tatapan Mu Chen berkobar saat dia melihat ketiga buah itu. Dia bisa merasakan bahwa ketiga buah ini adalah harta terbaik di negeri ini, karena mengandung intisari dari kepala naga sejati dan Phoenix. Dibandingkan dengan mereka, bahkan kolam naga Phoenix super ini lebih rendah. Itu adalah buah naga Phoenix surgawi, lahir hanya dari perpaduan sempurna antara naga sejati dan esensi darah Phoenix. Cai Xiao ringan tersenyum. Melihat tingkat harta karun ini, ada kejutan yang menyenangkan di matanya, bahkan dengan ketenangannya. Mu Chen menjilat bibirnya.
Tepat ketika dia hendak naik, tatapannya tiba-tiba menyempit saat dia melihat ke kolam naga Phoenix. Kolam air emas berfluktuasi pada saat ini dan pilar air melonjak. Pilar air terkoyak dan sosok emas terbang keluar, merobek ruang saat ia bertujuan untuk menekan Mu Chen dengan telapak tangan. Di bawah telapak tangan itu, ada gambar drakonik menderu yang menekan langit dan bumi. Di bawah tekanan mengerikan itu, yang sebanding dengan Gunung Tai, wajah Mu Chen berubah tak terkendali. Bahkan sebelum dia bisa bertindak, Kai Xiao telah mengambil langkah maju dan energi spiritual berwarna pelangi meledak. Tangannya yang ramping dengan cepat terbang seperti sambaran petir dan berbenturan dengan telapak tangan emas itu. Kedua telapak tangan dengan ukuran berbeda bentrok, yang langsung menyebabkan ruang terdistorsi dengan fluktuasi yang terlihat beriak yang dengan panik mendatangkan malapetaka. Di bawah malapetaka dari dampaknya, sosok Cai Xiao sedikit menggigil dan mundur lebih dari 10 langkah. Melihat adegan ini, tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cai Xiao dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya mereka bertemu dengan sosok yang benar-benar kejam kali ini. Dampak energi spiritual yang keras menghancurkan kekacauan, menyebabkan ruang terdistorsi. Di atas kolam naga Phoenix Super berdiri sosok emas dengan cahaya keemasan melingkar di sekelilingnya, memancarkan tekanan menindas yang kuat. Itu memiliki sosok humanoid, ditutupi dengan baju besi emas yang berat. Cahaya keemasan pada armor ini sangat menyilaukan. Itu terbuat dari sisik naga, sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Itu memegang tombak emas dengan pembuluh darah seperti naga di lengannya. Di tangannya yang lebar, ada cakar tajam yang tampak seperti belati dengan cahaya dingin yang berkedip di atasnya. Diam-diam berdiri, terbungkus dalam baju besi emas, mengungkapkan pupil emasnya yang tidak memiliki emosi di dalamnya, dan memandang Mu Chen dan Cai Xiao dengan acuh tak acuh. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat sosok lapis baja emas, sebelum dia muncul di samping Cai Xiao. Apa kamu baik-baik saja? Hatinya jelas sedikit terguncang karena dia tahu betapa kuat dan misteriusnya Cai Xiao. Sepanjang jalan, hanya ada beberapa yang bisa menyaingi dia. Tapi saat ini, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia bertarung dengan sosok lapis baja emas, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak terkejut? Cai Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya, sebelum tatapannya diarahkan pada sosok berbaju emas itu juga dengan noda keseriusan di wajahnya yang memikat. Sepertinya dia harus menjadi wali di sini. Hati-hati, dia sangat kuat. Mu Chen mengangguk, bahkan seseorang sekuat Cai Xiao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi jika itu dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Penyusup, tinggalkan tempat ini atau mati. Ketika sosok emas itu menatap Mu Chen dan Cai Xiao, matanya tidak berekspresi. Suara serak tiba-tiba bergema, meskipun suaranya sangat tajam. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat hati Mu Chen bergetar. Itu benar-benar memiliki kecerdasan. Mu Chen dan Cai Xiao bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun binatang buas sangat ganas di surga naga Phoenix ini, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, belum lagi berbicara dalam bahasa manusia. Jelas, penjaga lapis baja emas ini tidak biasa. Setelah memiliki kecerdasan, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat seiring dengan itu juga. Jadi, ini adalah masalah yang paling membuat sakit kepala bagi Mu Chen. Penjaga lapis baja emas mengarahkan tombak perangnya ke keduanya sebagai niat membunuh yang sangat besar yang hampir besar menyapu badai. Itu sangat mengerikan. Mu Chen menatap Cai Xiao saat mereka berdua mengerutkan kening. Mereka akhirnya berhasil sampai di sini dengan susah payah, dan sekarang, harta itu tepat di depan mata mereka. Bagaimana semudah itu membuat mereka pergi sekarang? Binatang humanoid tanpa darah dan daging juga peduli untuk menjadi sombong. Cai Xiao dengan dingin mendengus saat tatapannya terkunci pada penjaga lapis baja emas. Di tangannya, energi spiritual 7 warna langsung dicurahkan seperti gelombang pasang. Niat membunuh melonjak di mata Guardian lapis baja emas, itu tidak berbicara lagi dan mengambil langkah maju. Seketika, ruang terdistorsi dan berubah menjadi sambaran petir emas yang terbang menuju Cai Xiao. Cai Xiao dengan dingin mendengus saat pedang panjang 7 warna muncul di tangannya dengan genggaman. Dia naik tanpa ragu-ragu, dengan energi spiritual 7 warna yang mewarnai ruang, membuatnya cantik. Dua sosok terjalin di langit saat suara logam terdengar. Saat tombak dan pedang bentrok,
dampak energi spiritual yang mengerikan menyapu seperti badai, merobek lapisan awan yang berat. Itu adalah konfrontasi yang sangat intens. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat pertempuran sengit di langit. Untuk saat ini, dia tidak tahu siapa yang lebih unggul. Tetapi aura pembunuhan dari penjaga lapis baja emas terlalu berlebihan. Itu seperti mesin pembantaian. Jadi jika pertempuran ini terus berlanjut, hasilnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Di langit, ujung tombak dan ujung pedang secara akurat berbenturan. Karena energi yang menakutkan, bahkan tubuh tombak dan pedang telah bengkok, tetapi kemudian langsung pulih. Namun, energi yang meledak langsung membuat mereka berdua terbang. Kedua sosok itu ditembakkan kedua puncak gunung di atas kepala naga dan Phoenix oleh kekuatan yang menakutkan dan seluruh gunung runtuh dengan batu yang jatuh. Energi spiritual menyapu Cai Xiao, mengurangi batu yang jatuh menjadi debu. Dia memegang pedang panjangnya, dengan ujung pedangnya miring ke bawah. Ada sedikit ketajaman di matanya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa sosok berlapis emas itu akan begitu sulit untuk dihadapi. Menurut perkiraannya, kekuatan sosok lapis baja emas itu seharusnya berada di penguasa kelas 5, kira-kira sebanding dengan jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan. Namun, yang terakhir menggunakan satu set baju besi emas yang terbuat dari sisik naga, yang memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan. Cai Xiao mengatupkan giginya. Jika bukan karena fisiknya dan memiliki banyak segel di tubuhnya oleh ayahnya, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan penjaga lapis baja emas itu. Tapi itu sangat disayangkan, gunung yang jauh runtuh dan batu-batu besar terlempar, sosok emas perlahan dan berat berjalan keluar. Penjaga lapis baja emas itu menatap mata tanpa emosi pada Cai Xiao saat dia melangkah keluar. Tanda emas muncul di baju besinya yang terbuat dari sisik naga, dan pada saat yang sama, cahaya berkumpul di belakangnya, samar-samar membentuk sepasang sayap Phoenix yang besar. Saat sayap Phoenix mengepak, tanah tempat ia berdiri langsung hancur saat retakan menyebar seperti jaring laba-laba, yang membentang beberapa ribu kaki. Wajah Mu Chen dan Cai Xiao langsung berubah saat mereka merasakan kekuatan penjaga lapis baja emas itu benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah True Dragon Rune dan True Phoenix Wings. Mu Chen menatap rune naga di baju besi dari armor skala naga Guardian lapis baja emas, serta sepasang sayap di punggungnya, dengan ketidakpercayaan di matanya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan Phoenix. Tapi mengapa mereka semua muncul di tubuhnya? Bukankah seharusnya kedua kekuatan itu tidak cocok seperti api dan air? Itu adalah makhluk yang lahir dari menyerap esensi darah naga sejati dan Phoenix. Dengan demikian juga memiliki kekuatan di dalam tubuhnya. Cai Xiao berbicara dengan suara serius. Apa yang harus kita lakukan? Mu Chen segera bertanya. Dilihat dari situasi saat ini, penjaga lapis baja emas tampaknya telah dipaksa oleh Cai Xiao untuk melakukan gerakan pembunuhannya. Fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya cukup menakutkan. Bantu aku menghalanginya untuk sementara waktu. Aku butuh sedikit waktu. Bisakah kamu melakukannya? Cai Xiao mengunci alisnya bersamaan saat tatapannya berkedip sambil menatap Mu Chen. Ditatap olehnya, Mu Chen merasa bahkan darah yang mengalir di tubuhnya semakin cepat. Namun, tatapannya terus berubah. Karena dia tahu betapa kuatnya penjaga lapis baja emas di hadapannya ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Yan, lawan dengan kekuatan seperti itu terlalu kuat. Jadi, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa menghalanginya. Dia melihat pupil Cai Xiao yang seperti obsidian dan cemerlang dan menghirup udara dalam-dalam. Menghadapi permintaannya, pada dasarnya tidak ada pria yang bisa menolaknya. Secara alami, dia juga tidak bisa mundur pada saat ini. Oleh karena itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya saat menghadapi tatapan Cai Xiao. Melihat jawabannya, Cai Xiao tersenyum. Itu adalah senyum yang bisa menggulingkan kerajaan. Sebelum dia perlahan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, tanda 7 warna melintas di tubuhnya. Jelas, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa kartu tersembunyi, tidak mungkin berurusan dengan penjaga lapis baja emas. Saat rune 7 warna terbakar di sekitar Cai Xiao, bahkan seluruh tanah ini menunjukkan getaran samar. Namun, tepat ketika Cai Xiao mengumpulkan kekuatannya, penjaga lapis baja emas menginjak tanah dan menyerang dengan tekanan yang menggetarkan bumi. Itu memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan saat mengepakkan sayapnya,
pasir dan batu terbang ke segala arah. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Penjaga lapis baja emas ini agak licik. Itu jelas merasakan ancaman yang datang dari Kai Xiao. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud memberi Kai Xiao waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Tapi Cai Xiao menutup matanya pada saat ini, seolah-olah dia tidak bisa merasakan penjaga lapis baja emas yang menyerbu. Sial, wajah Mu Chen berubah saat dia mengatupkan giginya dan mengutuk. Tak lama setelah itu, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat dia muncul di hadapan Cai Xiao dengan cepat. Energi spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya tanpa pengekangan. Cahaya keemasan melonjak saat grid solar unding body langsung dipanggil olehnya. Dan pada saat yang sama, grid Meru Demonic Pillar telah muncul, merobek langit dengan aura tak menyenangkan yang melonjak. The Grid Solar Unding Body berpegangan pada grid Meru Demonic Pillar saat cahaya keemasan meledak ke segala arah. Setelah itu menabrak penjaga lapis baja emas yang telah menerkam tanpa keringanan hukuman. Bumi retak pada saat ini, namun sosok emas itu tidak terhalang. Sayap Phoenix di balik hitamnya tiba-tiba terbentang terbuka. Mereka setajam pedang saat mereka bentrok dengan pilar iblis Meru besar. Fluktuasi energi spiritual tersapu dengan cepat saat pilar iblis Meru besar segera dikirim terbang menjauh, meninggalkan tangan kendali grid solar unding body. Kekuatan Guardian lapis baja emas sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Wajah Mu Chen sedikit pucat saat ini, namun, sebaliknya, cahaya dingin melonjak di matanya, dan dengan kemauan hatinya, tinju grid solar unding body dengan kejam menghantam penjaga lapis baja emas. Tidak ada emosi di mata penjaga lapis baja emas saat tombak emas di tangannya bergetar, berubah menjadi tombak ringan yang melesat keluar, secara langsung menimbulkan retakan pada tinju grid solar unding body. Sosoknya masih menyerang tanpa ada niat untuk berhenti, pupil emasnya tertuju pada Cai Xiao, jelas, itu tidak menempatkan Mu Chen, yang menghalanginya, di matanya. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body saat dia melihat cahaya keemasan yang terbang melewatinya, dia mengatupkan giginya saat tatapannya berubah sangat ganas, tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Mu Chen membentuk segel dengan tangannya saat matahari terik keemasan melonjak di tengah alis dan dada grid solar unding body. Kedua lampu menyilaukan telah bergabung bersama dan dibebankan ke tubuh Mu Chen. 9 energi matahari, 2 energi matahari. Cahaya keemasan itu praktis dalam bentuk cair karena menyelimuti sosok Mu Chen. Saat cahaya keemasan menyebar, Mu Chen menginjak kakinya sekali lagi. Dalam sekejap, raungan drakonik bergema saat banyak runin naga emas keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Fisik naga ersatz, 2 kekuatan kuat praktis telah ditambahkan padanya. Saat ini, Mu Chen memiliki cahaya keemasan dan runi drakonik yang berputar di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Dia tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Dia seperti dewa perang yang turun pada saat itu. Di bawah, Guardian lapis baja emas yang sedang menyerang, tiba-tiba membeku saat matanya yang tanpa emosi melihat ke sosok emas yang menyerbu untuk pertama kalinya. Jelas, akhirnya terasa sedikit bahaya kali ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyerbu turun dari cakrawala. Itu adalah kekuatan energi yang sangat kuat yang hampir menghancurkan ruang, langsung menyebabkan tanah menjadi gua. Tanah, di mana Guardian berbaju emas berdiri, runtuh ketika menghentikan sosoknya yang menyerang, dan mengangkat tatapan tanpa emosinya untuk pertama kalinya untuk melihat sosok emas yang sedang menyerang. Tingkat kekuatan itu cukup untuk menarik perhatiannya. Penjaga lapis baja emas ditutupi sisik naga saat perlahan mengepalkan tinjunya. Saat sisik naga bergesekan satu sama lain, ada suara menusuk yang terdengar, bersama dengan kekuatan yang kuat, menyebabkan riak yang terlihat di sekitar tinjunya. Pupil emasnya terpaku pada sosok emas, yang menyerbu tanpa jejak emosi di pupilnya. Saat garis emas menyerang, murid acuh tak acuh dari penjaga lapis baja emas tercermin di mata Mu Chen. Ekspresi tanpa emosi dari yang terakhir sudah cukup untuk meruntuhkan kehendak orang lain. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak termasuk di antara mereka. Dia mengarahkan pandangannya pada penjaga lapis baja emas. Tidak ada rasa takut di pupil hitamnya, sebaliknya, ketajaman seperti pisau melonjak. Laut berdaulat muncul di belakang Mu Chen, bersama dengan auman drakonik dan suara trompet gajah.
dua naga dan gajah terbang keluar dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya naga gajah. Iris untukku, Mu Chen meraung seperti guntur saat dia mengumpulkan semua kekuatannya di telapak tangannya, menyebabkan lingkaran cahaya naga gajah berputar dengan panik di tangannya. Bahkan ada retakan spasial hitam. Saat lingkaran cahaya naga gajah mendesing, itu seperti cahaya surgawi yang menebas kepala penjaga lapis baja emas tanpa ragu-ragu. Perasaan tajam memancar dari sinar cahaya, langsung menyebabkan luka halus di tanah ini. Mata penjaga berlapis baja emas memantulkan lingkaran cahaya naga gajah saat mengeluarkan raungan seperti binatang dari tenggorokannya, lalu mengepalkan tinjunya saat sisik naga di lengannya mekar dengan cahaya. Penjaga lapis baja emas itu mengepalkan tinjunya. Energi itu seperti gunung berapi yang meletus yang sangat bentrok dengan lingkaran cahaya naga gajah. Dalam sekejap itu, cahaya yang menyilaukan membubung ke langit. Begitu banyak sehingga bahkan cahaya dari siang hari menjadi gelap pada saat ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan praktis menyelimuti jarak puluhan ribu kaki. Tanah di bawah penjaga lapis baja emas terus-menerus runtuh saat Mu Chen dan itu berkedip dengan cahaya dingin. Cahaya di mata mereka sangat ganas. Matahari keemasan yang terik muncul dari titik kontak mereka. Sebelum meledak, dalam sekejap, gelombang ledakan yang mengerikan menyapu. Tubuh Mu Chen dan penjaga lapis baja emas bergetar, sebelum mereka terbang kembali dari gelombang ledakan. Dua sosok terbang kembali dalam keadaan menyedihkan, menembus beberapa gunung, menyebabkan gunung-gunung itu runtuh. Suara gemuruh besar bergema di wilayah ini. Cahaya keemasan yang ganas berangsur-angsur menghilang saat asap naik di wilayah ini. Seiring dengan asap yang membubung, sesosok tubuh merangkak naik dari bebatuan dengan cara yang menyedihkan di bawah gunung yang jauh dan runtuh. Pada saat ini, Mu Chen tertutup debu dan wajahnya sedikit pucat. Darah menetes di sepanjang jari-jarinya di telapak tangan kanannya, membuat bebatuan yang hancur menjadi merah. Jelas, konfrontasi sebelumnya tidak mudah baginya. Mu Chen perlahan menyeka darah dari sudut bibirnya dengan kejutan mengisi matanya. Hanya setelah bertarung dengan penjaga lapis baja emas, dia tahu betapa menakutkannya itu. Jika bukan karena dia memiliki ersatz dragon fisik, lengannya mungkin akan patah dari konfrontasi sebelumnya. Benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen tersenyum pahit. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia melihat batu-batu besar di gunung yang hancur di kejauhan meledak menjadi debu. Saat debu jatuh, sosok lapis baja emas perlahan muncul. Itu masih memegang tombak emas. Cahaya keemasan di sekitarnya masih terang ketika dia menatap Mu Chen dengan mata tanpa emosi. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, di mana beberapa sisik naga yang hancur bisa dilihat, menunjukkan bahwa serangan Mu Chen tidak sepenuhnya tidak berguna. Melihat sosok itu, Mu Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Serangan itu dari sebelumnya praktis yang terkuat. Tetapi meskipun demikian, itu hanya menyebabkan sisik naga di penjaga lapis baja emas hancur dan tidak mencapai efek yang diinginkan Mu Chen. Sial, Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengutuk. Dibandingkan dengan Liu Yan, penjaga lapis baja emas ini pada dasarnya berkali-kali lebih sulit untuk dihadapi. Penjaga lapis baja emas memandang Mu Chen dengan pupil emasnya, lalu meledak di saat berikutnya. Sepanjang jalan, batu-batu itu hancur menjadi debu saat mengarahkan tombak emasnya ke Mu Chen. Saat ini, itu akhirnya bertindak terhadap Mu Chen. Sebelumnya, tidak terasa bahwa pemuda yang begitu lemah memenuhi syarat. Tapi selama pertukaran sebelumnya dengan Mu Chen, itu mengubah pandangannya tentang Mu Chen. Itu sudah memperlakukan Mu Chen sebagai musuh yang cukup berbahaya. Tetapi pada saat ini, Mu Chen jelas tidak menginginkannya untuk menaikkan level berbahaya dirinya ke level ini. Dengan demikian, sosoknya mundur seperti sambaran petir dengan langkah kakinya. Pada saat seperti ini, bentrok dengan penjaga lapis baja emas jelas merupakan hal yang bodoh untuk dilakukan. Tapi penjaga lapis baja emas itu tampaknya tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi saat serangan itu berakhir. Tidak ada apapun sebelumnya yang dapat menghalanginya, karena semuanya telah menjadi debu. Cahaya keemasan melonjak di tubuhnya saat kecepatannya tiba-tiba meledak, meninggalkan bayangan. Wajah Mu Chen berubah drastis pada adegan ini. Sebelum dia bisa meningkatkan kecepatannya, ruang terkoyak di depannya. Sebuah bayangan emas kabur muncul. Tidak ada keraguan sedikit pun saat tombak di tangannya berubah menjadi garis emas yang dengan kejam diarahkan ke tenggorokannya. Tombak itu sangat mengejutkan.
Baik itu kecepatan atau lintasannya, keduanya telah mencapai level yang sempurna. Pada saat ini, Mu Chen hanya bisa diam-diam melihat saat tombak tajam melebar dengan cepat di matanya. Dia sebenarnya tidak bisa menghindarinya. Terkejut memenuhi mata Mu Chen saat dia mengatupkan giginya dan mengulurkan tangannya untuk meraih ujung tombak. Inilah yang bisa dia lakukan saat ini. Meskipun dia harus membayar harga yang cukup mahal, itu masih lebih baik daripada menindik tenggorokannya. Namun, tepat ketika tangan Mu Chen dan ujung tombak hendak bersentuhan, tiba-tiba ruang terdistorsi dengan aneh di hadapannya dan ujung pedang 7 warna terbang keluar dari kehampaan dan secara akurat berbenturan dengan ujung tombak. Bentrokan logam terdengar saat cahaya 7 warna melonjak, tombak emas itu bergetar, penjaga lapis baja emas tersentak juga, sebelum dikirim terbang kembali. Butuh lebih dari 100 langkah mundur sebelum bisa menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil emasnya terpaku pada ruang di depan Mu Chen. Di lokasi itu, ruang terdistorsi saat sosok cantik perlahan muncul. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu. Cai Xiao masih Cai Xiao, tapi rambut hitamnya telah berubah menjadi 7 warna yang indah. Rambutnya yang 7 warna berkibar tertiup angin, dan misteri yang tidak dapat dipahami ada di bawah keindahan itu, yang akan menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang lain. Cai Xiao sedikit menoleh, pupil matanya juga berubah menjadi 7 warna saat dia melihat Mu Chen dengan senyum di wajahnya yang memikat. Tidak buruk, dia tersenyum, ada pujian yang jelas dalam nada suaranya. Jelas, agak tidak terduga dia bisa mencapai ini. Mu Chen tersenyum pahit saat dia duduk di atas batu. Tubuhnya yang tegang juga menjadi rileks pada saat ini saat rasa sakit melonjak. Dia menarik sudut bibirnya saat dia menjawab, itu akan tergantung padamu. Selanjutnya, bentrok dengan Guardian lapis baja emas jelas menyebabkan ki dan darahnya berguling. Jika bukan karena Cai Xiao muncul di waktu yang tepat, dia mungkin akan terluka parah. Dibandingkan dengan penguasa kelas 4 seperti Liu Yan, penguasa kelas 5 terlalu kuat. Serahkan sisanya padaku. Cai Xiao menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik untuk melihat penjaga lapis baja emas yang jauh. Cahaya redup berkumpul di pupil 7 warna saat cahaya 7 warna menyebar dari tubuhnya. Penjaga lapis baja emas meraung seperti binatang buas, mengarahkan pandangannya ke Cai Xiao. Intuisinya mengatakan bahwa saat ini, Cai Xiao beberapa kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Pupil emas Guardian lapis baja emas berkedip dengan cahaya dan tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Tombak emas di tangannya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sepertinya bisa menembus langit dengan tekanan yang tak terlukiskan menyebar di wilayah ini. Tampaknya ada bayangan naga sejati dan phoenix yang menjulang dalam cahaya keemasan saat menyelimuti tubuh tombak, bahkan mungkin menyebabkan wilayah ini bergetar. Kali ini, Guardian lapis baja emas telah mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam serangannya. Melihat dari jauh, Mu Chen tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya. Bisakah Cai Xiao saat ini benar-benar memblokir serangan seperti itu? Di bawah tatapan gugup Mu Chen, rambut 7 warna Cai Xiao dengan lembut berkibar tertiup angin saat dia perlahan mengangkat jari rampingnya. Jarinya yang ramping berkedip dengan cahaya putih seperti gading. Itu sangat indah sehingga orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Lebih jauh lagi, jari cantik inilah yang memancarkan fluktuasi berbahaya yang fatal. Cai Xiao dengan lembut melangkah maju dengan jarinya menunjuk. Itu bentrok dengan serangan mengejutkan dari senjata perang emas, seringan bulu saat mereka bentrok satu sama lain. Pada saat bentrokan itu, gumaman lembut datang dari bibirnya yang merah, yang bergema seperti guntur yang tak berujung di wilayah ini. Satu jari melahap surga. Jari cahaya putih gading menunjuk ke udara, dengan lembut berbenturan dengan sinar tombak emas yang memiliki gambar naga sejati dan phoenix di sekitarnya. Dalam kontak instan itu, seluruh wilayah ini tampaknya telah menjadi sunyi. Murid Mu Chen terpaku pada titik tabrakan, tidak ada suara yang menggetarkan bumi dari bentrokan yang begitu mengerikan, tapi sedikit kegelapan tiba-tiba muncul di jari Cai Xiao. Gumpalan kegelapan itu seperti tinta yang menetes ke danau saat mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi lubang hitam berukuran 100 kaki. Saat lubang hitam itu berputar, sepertinya lubang hitam itu bisa melahap semua yang ada di dunia ini. Objek apapun akan selamanya direduksi menjadi kehampaan oleh kegelapan.
Penjaga lapis baja emas meraung saat niat bertarung mengejutkan yang dipancarkan dari sinar tombak emas berusaha menembus lubang hitam, tetapi kenyataan menyebabkan sinar tombak emas itu tenggelam ke dalam lubang hitam, sedikit demi sedikit, tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan hisap yang mengerikan. Penjaga lapis baja emas dengan marah meraung saat cahaya keemasan melonjak dalam upaya untuk membebaskan diri. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia, karena Cai Xiao menunjukkan kekuatan yang agak mengejutkan saat ini. Lubang hitam berputar di ujung jari Cai Xiao dan sinar tombak emas perlahan-lahan dilahap, sampai benar-benar menghilang. Pada saat itu, ketika sinar tombak emas dimakan oleh lubang hitam setinggi 100 kaki itu tiba-tiba menyusut, menjadi gumpalan titik hitam yang seperti tinta saat mendarat di ujung jari Cai Xiao. Dia mengacungkan jarinya lagi, dengan cepat menyentuh kepala penjaga lapis baja emas. Tidak ada suara yang tidak normal, tapi tubuh Guardian lapis baja emas membeku dalam sekejap, itu sedemikian rupa sehingga bahkan cahaya keemasan menyilaukan yang mekar darinya dengan cepat menjadi kusam. Lengannya, yang ditutupi sisik naga, bergetar saat mengangkatnya untuk mencoba mencakar Cai Xiao, tetapi pada akhirnya, ia menggantung tanpa daya saat seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras, energi spiritual yang luas dan tak terbatas telah benar-benar menghilang. Mu Chen tercengang di adegan ini, dia dikejutkan oleh serangan dari Cai Xiao, serangannya itu sangat cepat. Cai Xiao melihat penjaga lapis baja emas yang jatuh ke tanah dan rambutnya yang berwarna indah dengan cepat kembali menjadi hitam. Pupil 7 warnanya juga telah mengembalikan warna aslinya. Tubuhnya bergetar ringan saat dia jatuh kembali. Sesosok muncul di belakangnya tepat waktu, mengulurkan lengannya untuk meraih pinggangnya. Mu Chen menyadari bahwa wajah Cai Xiao sedikit pucat saat ini. Sepertinya serangan instan yang membunuh penjaga lapis baja emas itu pasti sangat melelahkan baginya. "Apa kamu baik-baik saja?" Mu Chen bertanya, khawatir. Cai Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia berdiri dan Mu Chen melepaskan tangannya. Ia tak segan-segan melepaskan kelembutan yang membuat hatinya bergejolak itu. "Aku baik-baik saja, kami akhirnya mengurusnya." Cai Xiao melirik penjaga lapis baja emas di lantai yang tidak memiliki aura tersisa di dalamnya dan merasa terbebas dari beban berat. Jika dia tidak bisa menghadapinya bahkan dengan serangan sebelumnya, maka mereka hanya bisa mundur kali ini. Mu Chen berjalan dan dengan hati-hati mengetuk penjaga lapis baja emas, tetapi di bawah penjaga lapis baja emas, sebuah suara hampa terdengar, yang membuatnya terpana untuk sesaat. Tak lama setelah itu, dia membuka baju besi itu dan menyadari bahwa tidak ada apa-apa di dalam baju besi itu. The Guardian tampaknya telah benar-benar menghilang. Dia dipukul oleh jari pemakan surgaku, dagingnya dilahap. Cai Xiao dengan santai berkata. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung menghirup seteguk udara dingin. Serangan seperti itu terlalu sombong. Asal Cai Xiao ini benar-benar misterius, baginya untuk bahkan memahami cara yang begitu kuat. Tapi baju besi ini bukan barang biasa. Cai Xiao mengepalkan tangannya saat armor emas melayang di depannya. Armor emas ini dibentuk dengan sisik naga sejati, jadi ketangguhannya tak terlukiskan. Selanjutnya, ada tanda samar dari sepasang sayap di belakang armor. Armor ini adalah perpaduan dari naga sejati dan kekuatan Phoenix. Mu Chen juga bergerak lebih dekat saat dia berkata, agak terkejut, jadi sayap Phoenix yang sebelumnya terbentang di belakang penjaga lapis baja emas berasal dari baju besi ini. Barang bagus, Mu Chen tidak bisa membantu memuji, armor emas naga Phoenix ini memiliki pertahanan yang kuat dari sisik naga sejati dan kecepatan Phoenix sejati. Kemampuan armor ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh artefak Divine tingkat menengah. Jika keberadaan baju besi ini diketahui orang lain, itu pasti akan menarik kontes mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Kamu belum melihat bagian kuat dari armor emas naga Phoenix ini, Cai Xiao berkata sambil tersenyum ringan. Kekuatan naga sejati dan Phoenix pada dasarnya tidak cocok seperti api dan air. Anda harus jelas tentang fakta itu karena Anda memiliki ersatz Dragon Physique, bahkan jika ada esensi darah dari naga sejati dan Phoenix di kolam naga Phoenix, mereka akan saling memakan dan Anda hanya bisa menyerap pemenangnya. Cai Xiao dengan lembut menunjuk ke armor emas naga Phoenix yang melayang di depannya. Tapi, itu tidak sama untuk ini. Itu benar-benar bisa memadukan kekuatan keduanya.
saya percaya bahwa sebagian besar kekuatan naga sejati dan Phoenix yang dimiliki oleh penjaga lapis baja emas mungkin berasal dari armor emas naga Phoenix ini. Kau mengatakan, sudut bibir Mu Chen tak terkendali berkedut sebagai api berkobar di kedalaman matanya. Benar, jika kamu memiliki armor emas naga Phoenix ini, kamu mungkin bisa menyerap esensi darah dari naga sejati dan Phoenix. Pada saat itu, Anda dapat membentuk fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati pada saat yang sama. Haha, mungkin, pada waktu itu, akan lebih cocok untuk disebut fisik naga Phoenix, Cai Xiao terkekeh. Fisik naga Phoenix, Mu Chen menjilat bibirnya. Bahkan dengan ketenangannya, jantungnya tidak dapat dihindari untuk bergerak pada saat ini. Setelah bertahun-tahun membuka Dragon Phoenix Heaven, mereka yang memiliki bakat luar biasa telah memperoleh True Dragon Physique dan True Phoenix Physique. Namun, tidak ada desas-desus bahwa keduanya bisa diperoleh. Jadi, orang bisa tahu betapa tidak praktisnya pemikiran itu. Tapi, saat ini, ada seutas harapan untuk pemikiran yang tidak realistis ini, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak tergerak hatinya? Riak di hati Mu Chen berlangsung lama, sementara sebelum mereka secara bertahap tenang, dia melirik armor emas naga Phoenix, sebelum melihat ke Cai Xiao, kaulah yang menjatuhkan penjaga lapis baja emas. Dia tidak dibutakan oleh godaan, karena dia tahu bahwa jika bukan karena Cai Xiao, dia bahkan tidak akan berhasil di sini sejak awal, belum lagi tentang mencelupkan jarinya ke dalam barang-barangnya. Ambillah, jangan dengan cara seperti wanita tua, jika bukan karena Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menghalanginya lebih awal, saya juga tidak akan bisa menghadapinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika armor emas naga Phoenix ini langka, itu tidak cukup untuk menarikku. Cai Xiao tersenyum saat dia menjentikkan jarinya. Armor emas naga Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat melesat ke arah Mu Chen dengan lambaian tangannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan latar belakang kaya. Meskipun dia tahu bahwa itu hanya alasan Cai Xiao, Mu Chen masih tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tak lama setelah itu, dia tidak menolak dan mengambil armor emas naga Phoenix, lalu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya ke Cai Xiao. Terima kasih untuk ini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Nada agak besar yang Anda miliki, Cai Xiao menatap Mu Chen dengan ejekan, dengan statusnya, jika dia benar-benar membutuhkan bantuan, seseorang seperti Mu Chen tidak akan bisa membantunya sedikit pun. Mungkin tidak sekarang, tapi siapa yang tahu tentang masa depan? Mu Chen menyentuh sisik dingin di Dragon Phoenix Golden Armor sambil tersenyum ringan. Meskipun senyumnya tenang, kepercayaan di balik senyum itu membuat Cai Xiao sedikit terkejut. Itu karena dia bisa merasakan bahwa itu bukan bualan yang tidak berdasar, tapi semacam kepercayaan diri dan keras kepala. Siapa yang tahu jika bayi elang hari ini tidak akan memandang langit dengan bangga di masa depan? Cai Xiao menatap Mu Chen sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, aku akan menggunakan armor emas naga Phoenix ini sebagai bantuan untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, cukup berharga. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum malu, janji kosong seperti itu, jika itu orang lain, mereka mungkin akan memutar mata ke arahnya. Sepertinya sudah waktunya untuk menikmati panen sekarang. Cai Xiao mengalihkan pandangannya ke air kolam emas di kolam naga Phoenix Super, sebelum melihat pohon muda emas dengan tatapan panas. Di pohon muda, ada 3 buah naga Phoenix yang memancarkan cahaya menyilaukan. Mereka adalah item yang paling mempesona di wilayah ini. Cai Xiao dan Mu Chen bertukar pandang, sebelum mereka berdua bergerak dan muncul di depan pohon muda emas, mengulurkan tangan mereka. Tetapi pada saat itu, ketika mereka akan bergerak, ruang di sekitar pohon muda emas terdistorsi. Ruang terdistorsi itu seperti pisau ketika 3 buah naga Phoenix jatuh dalam sekejap, sebelum memasuki ruang terdistorsi dan menghilang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat Cai Xiao dan Mu Chen tercengang, sebelum wajah mereka langsung menjadi dingin. Mengapa kalian para elit dari catatan naga Phoenix begitu suka menyelinap? Cai Xiao melihat kehampaan saat dia dengan dingin mencibir. Ketika dia mencibir, sosoknya sudah menghilang dan muncul kembali di suatu tempat. Tangan putihnya langsung terulur saat dia menghancurkan ruang. Dari ruang yang hancur, sebuah telapak tangan dengan kejam terbang keluar juga dan berbenturan dengan telapak tangan Cai Xiao. Seketika, fluktuasi energi spiritual menyapu,
bahkan sosok Chai Xiao sedikit gemetar. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya dengan penjaga lapis baja emas, kondisinya saat ini jelas sedikit lemah. Tapi meski begitu, itu tetap bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan seberkas cahaya 7 warna muncul, menembak ke dalam kehampaan itu. Ruang hancur ketika beberapa tetesan darah keluar, ada kilatan petir di angkasa dan itu melarikan diri dengan kecepatan yang menakjubkan. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Chai Xiao tidak bisa mengejarnya dengan mudah. Melihat sosok ringan itu, wajah Chai Xiao dipenuhi dengan tatapan dingin. Sesaat kemudian, dia mendarat di tanah dan menjentikkan jarinya. 2 buah naga Phoenix yang memancarkan cahaya keemasan muncul di hadapannya. Dia punya 1, suara Chai Xiao dingin. Meskipun dia berhasil mengambil 2, masalah ini masih membuatnya tidak senang. Mu Chen melihat kedua buah naga Phoenix dan merasa lega. Untungnya, 2 yang mereka ambil sudah matang dan yang hilang adalah yang mentah. Dia melihat ke arah di mana sosok cahaya itu menghilang dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Meskipun sosok itu tidak mengungkapkan penampilannya, Mu Chen sudah mengetahui identitasnya, mengetahui tujuan mereka, diam-diam mengikuti mereka dan masih bisa merebut buah naga Phoenix dari Chai Xiao. Di Dragon Phoenix Heaven, selain dari ranker pertama di Dragon Phoenix Record, tidak ada orang lain. Fang Yi dari Istana Surgawi, terima kasih telah mendengarkan.